Jangan masuk sini nak ya. Salah satu Radio Republik Indonesia melaporkan dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah. Dan pendengar kita bersama di program Indahnya Ramadan masih bersama narasumber kita untuk pecinta program Satu Era di Melapo tidak asing nih ya narasumber kita masih narasumber kita yang kemarin ya, tapi topiknya bukan yang kemarin ya. Topik kita hari ini puasa membentuk manusia bertakwa. Jadi bersama narasumber kita ada Abi Fahrul Rozi. Nah ini Dharma selaku presenter akan menemani pendengar sampai nanti ke pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk pendengar yang mau bergabung bersama kami silakan saja di 081168 896 97 081168 896 97. Baik, ini sembari kita menanti ya, kita sapa dulu narasumber kami, Ustadz kita. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abi ini ketemu lagi kita. Iya, alhamdulillah. Iya, dan terima kasih juga Abi karena pendengar Abi ini kan dari jauh-jauh ya, dari pesantren Darul Hikmah ya. Iya. Jadi itu letaknya di Penagaraya. Jadi untuk kita kan udah sebagian pendengar kita sudah tidak asing lagi ya dengan pesantren Darul Hikmah. Jadi bayangkan ya jauh-jauh dari sana untuk menyempatkan waktu untuk bisa menemani pendengar. Nah di sore hari ini ya di Indahnya Ramadan. Nah Ustadz, ini puasa membentuk manusia bertakwa. Langsung saja Ustadz dijabarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar yang dibahagiakan Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kali ini kita membahas tema yaitu puasa membentuk manusia yang bertakwa. Tentunya judul ini bukan sembarang pilih. Sudah tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, tentu di dalam kata-kata atau firman Allah ini ada la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini yang arti secara bahasa agar kamu bertakwa, memakai la'alla. Kalau la'alla di sisi Allah, kalau la'alla itu, kalau Allah yang berbicara, tentunya suatu yang tahqiq atau sesuatu yang pasti. Tercapainya takwa ini pasti itu. Kalau menurut ayat ini ya kan? Kenapa pasti? Karena ini kalau menurut ulama amma la'alla fi haqqi ta'ala fahiya li tahqiq bila syakki wala imtira idza tahaqqaqa syurutuha fil iltidam. Artinya bagaimana? La'alla pada perkataan Allah ini untuk tahqiq, untuk pasti dia. Tiada ragu apabila terwujud syarat-syarat puasa bagi orang yang bertakwa ini, puasa yang bertakwa. Jadi puasa yang benar-benar puasa. Ulama waqad bayyana mufassiruna, para ulama yaitu ulama mufassir menafsirkan ayat ini yaitu la'allakum tattaqun ini anna tahsilat taqwa bisyami dhahiratul lima fi min zakatil nufus wa taharatiha. Allah, para penafsir menafsirkan bahwa takwa itu akan hasil dengan puasa. Itu nyata, realita dong. Jadi firman Allah ini pasti ini, tetapi harus ada syarat-syaratnya. Karena apa?
Karena dalam puasa ini ada di situ zakat jiwa. Zakat jiwa itu pembersihan jiwa. Kita bersihkan jiwa kita agar lebih indah. Wa tankihu min akhlaqir razilah. Dan kita berakhlak, akhlak-akhlak yang buruk kita bersihkan di bulan Ramadan ini. Kenapa alasannya begitu? Anna sauma yurisu taqwa lima fihi min inkisari syahwat. Karena puasa ini mewariskan atau hasil takwa, yaitu dengan cara memecahkan syahwat, keinginan kita. Kita banyak keinginan dalam dunia ini, bermacam-macam keinginan, namanya manusia ya kan? Bermacam-macam keinginannya atau nafsunya. Jadi dengan berkat puasa ini, kita tercegah daripada an irtikabil maharim wal fawasid. Yaitu melakukan yang haram-haram dan segala maksiat-maksiat dengan adanya puasa itu. Malah puasa yang menghasilkan takwa ini menganggap dunia kelezatan atau keindahan dunia ini memang sementara semua. Kalau kita ingin mencari bahagia misalnya di dunia ini, itu mencari sesuatu yang belum diproduk namanya. Bahagia ada sementara, tapi bahagia hakiki yaitu bahagia di akhirat. Itu dengan puasa kita kendalikan. Kelezatan dunia tidak kita dekati. Untuk apa berlezat-lezat sementara? Nanti di akhirat akan tersiksa selama-lama. Jadi fungsi puasa ini memecahkan syahwat, terutama syahwat batni wal farji. Yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Ini yang utama, menjaga perut dan kemaluan. Kalau dua itu bisa kita jaga, insya Allah selamat kita. Karena asal penyakit yang banyak dari perut itu. Orang banyak makan, dari banyak makan ini banyak penyakit. Dengan adanya puasa, semuanya akan terkendali. Juga farad. Farad ini artinya nafsu kemaluan itu juga dari makanan juga sebenarnya. Jadi kita tahan di saat bulan puasa, sehingga kita seperti kata Nabi menjadi asyamu junnah. Puasa ini menjadi penawar, bukan penyakit. Ada orang puasa kadang-kadang jadi penyakit ya. Makin puasa marahnya makin tinggi kadang-kadang karena lapar. Itu bukan puasa bertakwa kan? Kita menginginkan seperti kata Allah, la'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa, agar kamu bertakwa begitu. Setelah itu tingkatan puasa yang takwa ini bagaimana? Ada para ulama mengatakan puasa ini ada namanya puasa shaumul muslimin. Puasa untuk orang muslim. Semua kita orang muslim, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, puasa shaumul mukminin. Yang ketiga, shaumul muttaqin. Inilah pembicaraan kita, puasa orang-orang takwa yang ketiga ini. Ini yang menjadi fokus kita. Cuman sebelum kita melangkah ke hal tersebut, lebih baik kita tahu apa itu puasa muslimin, apa itu puasa mukminin, apa itu puasa muttaqin. Puasa orang-orang bertakwa. Memang di dalam puasa ini kita banyak sekali masalah. Kadang-kadang begini ya, ada yang menghalangi kita takwa kan setan katanya. Di hadis Nabi kan ada itu. Di hadis Nabi begini para pendengar yang dibahagiakan oleh Allah. Bahwa idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa sufidat syaitanu. Itu hadis sahih riwayat oleh Muslim. Bahwa apabila datang Ramadan ini zajaa, apabila datang Ramadan ini pintu surga dibuka semua. Pintu neraka ditutup, itu jelas. Enggak perlu kita ragukan lagi. Cuma ini wasufidat syaitanu. Syaitan katanya diikat. Berarti kalau syaitan itu diikat, berarti kita jadi orang takwa semua ini kan? Iya. Enggak pernah ada yang memperdaya kita atau menipu kita. Karena syaitan sudah diikat. Begitukah maknanya? Apakah begitu? Jadi kita enggak, kenyataannya tidak. Kadang-kadang di bulan Ramadan banyak orang nggak puasa. Ada orang tega-teganya nggak puasa, begitu.
Padahal wasufidatis syaitan. Syaitan sudah diikat. Itu bagaimana jawabannya kan? Agar ini kan berbicara kita menjadi orang takwa. Jadi harus syaitan ini di hadis Nabi ini diikatnya bagaimana itu maksudnya? Ini menurut penafsiran ulama. Jadi kita harus kembali kepada ulama juga kan? Jadi yang dimaksud syaitan diikat ini yaitu ru'us syaitan. Siapa ru'us syaitan itu? Yaitu tokoh-tokoh syaitan kalau bilang. Yang diikat tokoh-tokoh syaitan. Jadi ketua-ketuanya syaitan yang diikat sebenarnya. Sedangkan yang kecil-kecil itu dilepas. Jadi misalnya ada yang nggak puasa itu biasanya syaitan-syaitan kecil yang mengganggu. Jadi begitu. Jadi coba kita tengok di bulan Ramadan ini. Kalau di bulan Ramadan ini kejahatan agak mengurang dia. Karena memang syaitan ini diikat, bosnya syaitan diikat. Atau aqwayaul minas syaitan atau ru'usus syaitan itu diikat. Sehingga ada juga tafsirannya benar-benar diikat syaitan ini. Tetapi yang bekerja apa itu? Ada memang diikat syaitan, tapi yang bekerja itu apa? Nafsul amarah, dilepas nafsu kita. Berarti bukan syaitan yang menurut dua penafsiran ini. Yang kedua ini syaitan diikat benar-benar memang. Berarti yang bekerja nafsu kita itu. Misalnya ada kejahatan berarti timbul daripada nafsu kita, bukan daripada syaitan. Sebenarnya inilah di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk menjalani puasa yang tingkatan-tingkatan tadi. Setelah itu ada satu hadis lagi yang jadi orang sering membacakan hadis ini ya. Man qama ramadanu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ini siapa saja man sama atau man qama itu ada dua riwayat. Siapa saja yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman. Iman yang dimaksudkan iman yaitu ay tasdiqan bi annahu furiza alaihi haqqu wa annahu min arkanil Islam wa mimma uida ilaihi alaihi minas sawabi wal ajri. Jadi itu maksud iman. Iman ini membenarkan bahwa puasa itu fardu di atas kita. Puasa ini adalah salah satu rukun Islam dan Allah akan memberi pahala kepada orang puasa ini. Yang kedua, ikhtisaban. Arti ikhtisaban apa? Talaban lisawabi minhu ta'ala. Ikhlasan. Yaitu mencari pahala daripada Allah dan ikhlas. Ikhlas yang mendorong kita puasa. La khaufa minan nas. Bukan karena takut kepada manusia. Wala istihya. Bukan karena malu. Kadang-kadang kita nggak puasa itu karena malu. Bukan. Atau karena ingin tenar, ingin ria, bukan begitu. Kita puasa benar-benar karena ikhlas 100% karena Allah. Setelah itu dikatakan diampuni dosa kita. Berarti kita jadi orang sempurna takwa. Diampuni dosa kita yang telah lewat dan yang akan datang. Kan enak sekali itu. Berarti kita semua dosa itu diampuni maksudnya. Dosa besar, dosa kecil. Itu yang bertanya-tanya orang. Jadi kalau udah puasa ini korupsi nggak apa-apa lagi. Puasa itu ada mengampuni dosa kita. Allah mengampuni dosa kita walaupun kecil besar diampuni. Apakah begitu? Atau karena kita pernah mengambil punya orang, pernah melakukan dosa besar, apakah diampuni? Begitu. Ditafsirkan oleh ulama, ma taqaddama min dzambihi ini diampuni dosa ini yaitu yang dimaksud diampuni dosa bil ma'firahuna maghfiratus saghair duna kibaruha li istirati taubati. Jadi yang dimaksudkan diampuni dosa di sini dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu harus ada taubatnya, ada syarat-syarat taubatnya. Berarti menurut pendapat ulama ini memang puasa ini diampuni dosa yang telah lalu, dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil terutama.
Sedangkan dosa ada juga pendapat ulama dosa besar tapi bukan diampuni, diringankan. Misalnya kita katakanlah dosa kita ada 2 kilo. 1 kilo diampuni misalnya. Atau ada 10 kilo. Berarti 1 kilo diringankan gitu dosa besar kita. Jadi bukan diampuni dosa besar sebenarnya. Yaitu dosa-dosa kecil kita. Kalau dosa besar harus ada cara-cara tobatnya yang benar. Kalau ngambil barang orang, ya kita kembalikan kepada orang tersebut. Karena dosa bersangkutan manusia tidak bisa diampuni langsung oleh Allah. Bukan Allah nggak mengampuni. Memang kalau manusia ini hubungan dengan manusia, bukan hubungan dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allah, hak dengan Allah, Allah terserah Allah mau mengampuni atau tidak. Karena Allah Maha Pengampun tentu mengampuni kita. Kalau benar-benar kita meminta ampun. Lalu ada tambahan hadis ini. Bahwa yang diampuni lagi dosa yang akan datang. Enak sekali begitu. Jadi bagaimana maksudnya sebenarnya itu? Yang dimaksud dosa yang akan datang. Kalau kita tengok kan, bagaimana cara diampuni dosa yang akan datang kan? Akan datang dosa, belum kita bikin pun udah diampuni. Kan aneh. Ini rupanya secara bahasa, ini adalah kinayah, kiasan. Kalau kita benar-benar berpuasa, kita nantinya ke depan, kinayatu an hifdhihim minal qabair. Yaitu dipelihara kita daripada mengerjakan dosa besar. Sehingga fala taqa'u minhum, hingga kita tidak jatuh kepada dosa besar sesudah kita berpuasa itu. Itu maksudnya. Maksud diampuni dosa yang akan datang. Jadi kita kembali, memang puasa ini akan menghapus dosa kita, tetapi ada tingkatan-tingkatan puasa seperti saya bilang tadi. Untuk mencapai puasa orang bertakwa. Yang tadi kita ulangi, puasa muslimin, yaitu puasa siyamul fami. Siyamul fami ini yaitu menahan mulut, menahan anggota kita. Ini dengan kata lain siyamu ammatin nasi. Siam puasa yaitu banyak orang bisa begitu. Yaitu siyamu anit ta'am. Yang pertama, kita tidak makan, wasyarab, tidak minum, kita tahan. Puasa ini artinya kan menahan. Kita tahan tidak makan, para pendengar yang dibahagiakan oleh Allah, dari segala hal-hal yang membuka puasa. Dan puasa ini memang banyak orang bisa melakukannya. Karena puasa orang Islam semua. Semua orang bisa melakukannya. Sehingga Nabi pernah bersabda, "Malam yadha' qaulat dur wal amal bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amuh wa syarabah." Ini hadis riwayat Tirmidzi dari Abi Hurairah. Beliau berkata, seseorang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, amal perbuatan dusta, dan tiada bagi Allah itu butuh kepada meninggalkan makan dan minum orang tersebut. Artinya apa? Kita kalau cuma meninggalkan minum dan makan dan tidak berhubungan suami istri di bulan Ramadan, itu siapapun bisa. Memang kita ada manfaat, yaitu lepas dari kewajiban, tetapi tidak mendapat hasil yang sempurna, yaitu mencapai puasa yang takwa. Jadi kalau orang masih puasa, masih berdusta, puasa masih melakukan perbuatan buruk, itu puasanya memang terlepas daripada wajib saja, tetapi tidak meningkat ke level kedua atau ke level yang ketiga. Jadi puasa ini memang semua orang bisa. Ada juga puasa mulut ini tidak berbicara, tidak mau ghibah, menggosip, atau namimah, mengadu domba, atau melihat dengan syahwat, atau bersumpah palsu. Ini termasuk puasa-puasa orang umum juga, yaitu puasa daripada puasa muslimin. Kebanyakan orang kalau sudah hampir meningkat kepada puasa yang namanya puasa mukminin. Kalau puasa mukminin itu bagaimana? Ya itulah kita tahan seperti tadi. Kalau kita tadi puasa yang pertama, tingkatan pertama,
itu kita masih melakukan dusta. Kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar agama. Walaupun kita tahan lapar, tahan haus, dan tahan tidak berhubungan suami istri. Tetapi kalau tingkat yang kedua ini, puasa orang-orang mukminin ini, dia tidak berdusta lagi, tidak bergosip lagi, tidak mengadu domba lagi, tidak melakukan hal-hal yang punya syahwat di situ. Artinya melepas syahwat di situ tidak. Kalau makan misalnya buka puasa kelewatan, balas dendam kalau bahasa kita. Itu bahaya sekali itu. Malah jadi penyakit puasanya kan. Padahal kita puasa ini disuruh kendalikan nafsu ya kan. Tapi waktu buka balas dendam semua. Beli apa yang ada. Ini salah satu kesalahan kita juga. Sebenarnya puasa ini sederhana aja. Apa yang ada kita makan. Kan sunat berbukanya dengan yang manis-manis. Satu kurma udah cukup. Atau seteguk air salad. Setelah itu kalau setelah salad mau makan lagi, silahkan mau makannya. Jadi itu puasa itu namanya puasa mukmin. Sekarang kita masuk yang jadi pembicaraan kita. Yaitu puasa muttaqin. Bagaimana itu puasa muttaqin? Ini tingkat yang tinggi. Puasa muttaqin ini namanya siyamul qalbi. Yaitu puasa hati kita. Artinya hati kita ini itu hati kita cuma yang mengingat Allah. Dia hati kita berpuasa daripada selain Allah. Berarti yang diingatnya Allah. Selalu dalam kehidupannya ini yang diingat Allah. Puasa hati ini tentu ada syarat-syaratnya juga. Ada ada syarat untuk sah puasa hati ini. Nanti kita sampaikan. Jadi seperti firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udzukurullah dzikran katsira. Ini surat Al-Ahzab ayat 41. Wahai orang-orang yang beriman, ingat olehmu Allah sebanyak-banyaknya. Itu salah satu kita disuruh puasa ini hati kita selalu mengingat Allah. Seperti kita sering bilang, kalau kita mengingat Allah, memang Allah inilah bukan tempat, kita bilang Allah ini tumpuan kita. Tumpuan kita semua bisa kita sampaikan kepada Allah. Jangan kita ingat kalau puasa ini apa yang akan aku sediakan untuk berbuka nanti. Yang berbuka yang macam-macam model lah. Jangan itu kita ingat. Kita berzikir kepada Allah tiap saat. Walaupun Allah dalam hati kita. Kemana-mana kita ingat Allah. Ingat-ingat aja tidak boleh juga, tapi harus di perbuatan kita, amalan kita juga harus sesuai dengan ingatan kita itu. Jadi orang-orang ini, orang yang puasa, orang muttaqin ini, yang puasa hati ini, mereka ada beberapa hal yang dikerjakan agar puasa batin ini lebih sempurna, menjadi orang yang bertakwa ya. Yang pertama, puasa hati ini ya. Yang pertama mereka menjauhi al-kibru. Tidak sombong mereka di saat puasa ini. Sombong ini kan macam model ya. Arti sombong, definisi sombong ini badrul haq wa ghabtul nas wa istighfaful bihim. Arti sombong ini menolak kebenaran, marah kepada manusia, meremehkan mereka, itu sombong. Arti sombong ini kita menolak kebenaran. Ada orang sampaikan kebenaran, kita menolak dan meremehkan manusia. Seolah-olah kitalah yang hebat di dunia ini. Padahal apalah diri kita ini? Apa kehebatan kita ini? Guru kami dulu, ya kan? Kalau melihat orang sombong-sombong itu, ini maaf bahasa Aceh kita bilang sedikit ya. Begini, untuk pun sombong droga. Mandum droga. Maaf bilang ya. Mandum juga. Gelinyung, hidung, geti ada apa? Oke, mandum dayo. Bak perut lagi apa tetap sombong droga dalam dunianya. Ya itu guru kami bilang, jangan kita sombong dalam dunia ini. Enggak ada yang hebat kita di dunia ini. Allah lah yang hebat. Ya. Kita semua ini sebenarnya kalau nggak dimuliakan Allah, nggak mulia kita. Kita aib kita ditutup karena dimuliakan orang. Kalau nggak ditutup aib kita, sungguh kita malu keluar rumah. Karena kita banyak dosa. Ya kan? Jadi itu pertama, kita jangan remehkan orang walaupun dia
di bawah kita. Jangan kita remehkan. Dalam hidup ini, walaupun dia di bawah kita, ada manfaatnya itu. Allah ciptakan. Dan jangan kita ini menolak kebenaran. Jadi orang sombong ini, menurut hadis ini, ma yushiri ila hurmatil kibri wa kaunuhu sababan fil hirmani min dukhulil jannah. Jadi orang sombong ini haram, di hadis ini diibaratkan sombong ini haram hukumnya. Sebab sombong ini dapat menghalangi manusia masuk surga. Seperti kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqalu dzarrati min kibri. Tidak masuk surga orang dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, sebesar debu daripada sombong. Ada orang bertanya kepada Nabi, berkata kepada Nabi, "Inna rajula yuhibbu ayyakuna sawbuhu hasana." Ada seorang itu dia suka pakaiannya bagus, pakaiannya indah. Wa na'alhu hasana, selopnya atau sepatunya yang bagus juga. Itu bagaimana ya Rasulullah? Kalau orang begitu ada termasuk sombong. Misalnya kita pakai pakaian bagus-bagus ya. Seorang ulama memang kadang-kadang disunatkan pakai pakaian surban, pakaian jubah, atau seorang yang bekerja ada peraturannya. Itu bagaimana? Termasuk sombong. Kata Rasulullah, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah ini bagus, yang maha bagus, yang maha indah kalau kita bilang. Allah mencintai yang indah-indah. Itu nggak apa-apa. Walaupun kita memakai pakaian indah sekali. Tetapi di hati kita niatnya untuk mensyukuri nikmat Allah. Itu tidak dianggap sombong itu. Karena yang dikatakan sombong kata Rasulullah, al-kibru batrul haq wa ghabtun nas. Itu Rasulullah sendiri yang mendefinisinya. Arti sombong kata Rasulullah, menolak kebenaran, meremehkan manusia seperti kita bilang tadi. Baik. Itu. Jadi Jadi untuk saat ini Ustadz, tadi kita sudah dengarkan ya, pendengar kita sudah mendengarkan penjabaran Ustadz, tapi belum semuanya. Ini karena sudah ada penelpon Ustadz, jadi ya, nggak apa-apa. nanti kita lanjutkan lagi materinya. Kita terima penelpon dulu ya Ustadz. Ya. Baik, di ujung telepon. Assalamualaikum, indahnya Ramadan. Siapa di mana Pak? Pak Hasanuddin di Melabo. Silakan Pak Hasanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Langganan ya. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Oh ya ya. Oh bagus sekali itu pertanyaannya. Masalah agama. Oh sama. Iya ya. Iya ya. Bagus sekali yang pertanyaannya. Iya ya ya. Iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hasanuddin di Melabo, langsung ditanggapi Ustaz. Ini pertanyaan bagus sekali ini. Ya. Apakah bermanfaat kita berbuat baik orang udah meninggal ya? Iya. Seperti orang tua kita. Itu
sangat bermanfaat. Gitu ya. Kita buat semua kebaikan sampai. Misalnya kita kalau nggak ada manfaatnya, apa faedahnya? Waktu kita datang ke kubur kita akan baca assalamualaikum ya ahlal kubur. Apa manfaat arti assalamualaikum? Eh, Selamat sejahtera di atasmu. Jadi nggak ada manfaat itu, nggak disuruh oleh Nabi. Waktu kita salat misalnya salat jenazah, kita baca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah ampunilah dosa orang tersebut. Orang yang udah meninggal itu berarti ada manfaatnya disuruh itu. Jadi kalau nggak baca itu kita baca untuk salat jenazah itu bermanfaat, itu ampunilah dosa itu. Ada anekdot begini, ada seorang santri pulang kampung ya kan. Jadi dia orang itu nggak setuju bahwa orang tuanya di doa-doa dalam kubur ya. Jadi santri ini secara ringkas dia berdoa begini di atas kuburnya. Ya Allah, siksalah orang dalam kubur ini. Ya Allah, bakarlah dia. Jadi yang tidak setuju berdoa dia anaknya tadi marah-marah kepada si A ini yang berdoa santri ini. Kenapa kamu berdoa jahat? Berarti Pak, kalau Bapak marah berarti doa saya sampai. Bapak bilang tadi nggak sampai. Yang kalau kita berdoa kepada orang yang dikubur, berarti kalau yang buruk sampai, yang baik sampai juga begitu. Misalnya doa orang tua kita dibunuh jahat bagaimana? Kalau dalam kubur orang tua kita, doa ya Allah siksalah orang itu, ya Allah bakarlah dia, ya Allah hancurkan tubuhnya, tentu sedih di hati kita. Berarti kita mengakui bahwa sampai itu kan secara logika itu. Tetapi secara dalil itu seperti saya bilang tadi, datang ke kubur kita baca Allahumma firlahu, assalamualaikum ya ahlal kubur. Waktu kita salat jenazah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu kita baca semua. Ya Allah, Allahumma firlahu, ampunilah dosa dia. Warhamhu, rahmatilah dia. Allahumma la tahrimna ajrahu, jangan engkau halangi pahalanya misalnya. Kita berdoa semua. Jadi sampai itu apapun yang kita lakukan seperti pernah saya bilang, walaupun sekecil apapun itu sampai. Apalagi Bapak ini udah baca, sahabat sendiri melakukan itu ya kan, begitu Bapak sampai itu insya Allah banyak dalilnya kalau kita sampaikan itu. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin yang ada di Melabuh, dan untuk pendengar yang lain yang mau bergabung kembali kita sudah terhubung dari Melabuh, kita beralih ke Waila nih Pak Ustadz. Iya. Ada Amir. Assalamualaikum, indahnya Ramadan. Iya, bersama Abi Fahrul Rozi, puasa membentuk manusia bertakwa. Silakan. Waalaikumsalam. Pak siapa nih? Amir. Amir. Iya. Oh ya. Kesalahannya apa itu? Misalnya besar enggak, kecil? Tentang ini kesalahannya ini maksudnya kesalahan tentang harta misalnya atau bagaimana? Kalau sebab ada dua nanti. Ada kesalahan misalnya masalah harta atau ada kesalahan masalah misalnya pernah kita ucapkan kata-kata nggak enak di hatinya. Itu ada apa maksudnya itu? Oh begitu. Oh, berkelahi anak kampus waktu masih kuliah ya. Oh begitu. Bagus. Ustaz Jamil. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Bagus sekali pertanyaannya itu. Iya. Jadi di Ramadan inilah kita sebenarnya memperbaiki diri itu kan. Iya. Apalagi kalau teman-teman kita misalnya nggak ada lagi itu, ada cara. Kita lakukan misalnya kita lakukan kebaikan, kita niat untuk dia. Atau begini aja, kita baca kulhu kita kirim untuk dia boleh juga. Walaupun dia belum tentu meninggal kan. Iya. Masih hidup kita baca Fatihah, ini pernah bersalah, jejaknya pun nggak ada lagi ya. Mau minta maaf susah sekali. Jadi tiap-tiap, nggak harus tiap-tiap. Pokoknya kita lakukan kebaikan, misalnya kita baca, kita nggak punya duit untuk bersedekah misalnya, untuk dia. Ya kita baca Fatihah, kita kirim ke ya Allah. Dengan berkat Fatihah ini,
Tor dengan berkat kulhu ini, sampaikanlah kepada yang pernah aku lakukan kesalahan itu. Itu tidak apa-apa. Tapi masih ada niat, kalau dia nanti bertemu kita tetap minta maaf gitu. Iya. Kalau nggak ada lagi dia, nanti ya di akhirat nanti dia tentu lebih memilih kebaikan yang kita kasih untuk dia daripada kesalahan kita kan? Begitu Pak. Boleh itu kebaikan kita niat untuk dia, untuk orang yang tidak tahu kita jejaknya kemana lagi itu. Itu kirim aja ke niatkan untuk dia kebaikan kita. Nggak apa-apa itu. Kita nggak rugi kalau niat kebaikan untuk orang. Kita berdapat 2 kali lipat pahala, orang itu mendapat pahala. Ya, Baik. sama-sama mendapat pahala. Begitu Pak. Baik, kita tinggalkan Amir sudah ditanggapi sama Abi. Kita berlanjut ke dari Waila ke Arungan. Ada Tengku Sarung. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya. Eh. Oh ya, bagus sekali. Iya, iya. Baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Haji Tengku Sarung di Arungan ya di tebing perahu. Langsung Ustaz ditanggapi. Terima kasih banyak dong pertanyaannya. Bagus itu pertanyaannya. Jadi kebaikan misalnya kita sedekah nggak banyak, 5.000 tapi niatnya rame-rame. Udah dijamak semua. Udah dia mah itu nggak apa-apa, boleh itu. Kita dapat pahala 2 kali lipat, tetap sama itu kebaikan. Dianggap kita sofa pemurah itu. Jadi Bapak ini bagus sekali itu. Tiap-tiap kebaikan silahkan niat pada siapapun walaupun orang itu masih hidup. Tidak harus orang meninggal. Misalnya orang tua kita masih hidup, kita niatkan aja kebaikan misalnya kita sedekah. Ini niat 1000 kali niat boleh, maksud 100 niat boleh di situ. Satu sedekah 100 orang pun boleh. Apapun kita, misalnya kita sedekah 5.000 uang kan, saya niat di sini dengan berkat sedekah ini sehatkan saya ya Allah. Dengan berkat sedekah ini sampaikan kepada orang tua saya, sampaikan kepada teman saya ya Allah, sampaikan kepada anak-anak saya, boleh itu nggak apa-apa Pak. Gitu. Sampai insya Allah sampai. Baik. Nggak ada. Itu singkat jawabannya ya untuk Pak Haji Tengku Sarung yang ada di Arungan. Terima kasih, ada Amir juga, ada Pak Amir tadi di Waila, Pak Hasanuddin ada di Melabok. Dan juga untuk saat ini kita sapa lagi nih Ustadz. Alhamdulillah nih ada lagi penonton kita ya. Assalamualaikum, indahnya Ramadan. Iya, bersama siapa di mana Pak? Oh, Iqbal. Iqbal. Langganan ya. Iqbal di mana nih Ustaz? Masih ingat nggak Ustaz? Di Melabuh juga. Iya, apa Pak? Di ujung Tanjung Oh, ya Ustaz. Iya. Iya. Silakan Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Eh, eh. Benar itu. Hmm. Iya, iya. Iya, iya. Iya, ya.
Iya, beda sedikit ya, ya. Iya, ya. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ada Iqbal di ujung Tanjung nih Ustadz ya. Iya, ya. Ya silakan Ustadz. Bagus pertanyaan Iqbal nih. Terima kasih banyak ya. Apakah nabi-nabi dulu puasa juga seperti kita? Sama seperti kita. Seperti contoh puasa Nabi Daud ya. Iya. Itu ada hadisnya emang dikuatkan kalau kita mampu berpuasa. Nabi Daud puasa itu sehari berbuka, sehari berpuasa. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Atau puasa Senin Kamis. Sama seperti puasa kita. Walaupun ada juga riwayat puasanya yang buka mereka, misalnya puasanya sekali, malam-malam mereka puasa. Siang malam puasa itu, kalau dalam agama kita itu udah diharamkan gitu, nggak boleh itu. Nggak buka-buka puasa. Seperti dukun puasa itu. Jadi puasa nabi-nabi dulu seperti puasa kita juga. Iya. Cuman namanya berbeda. Kalau Nabi Daud itu puasa Daud namanya. Memang banyak kalau kita mampu puasa Daud nggak apa-apa. Malamnya tetap buka, ya kan? Besok puasa lagi. Iya. Selang-seling. Hari ini puasa, besok puasa. Hari ini buka, besok puasa. Hari ini puasa, besok buka itu. Iya. Begitu. Baik. Dan terima kasih buat Iqbal yang ada di ujung Tanjung sudah bergabung bersama kita di program Indahnya Ramadan, puasa membentuk manusia bertakwa bersama narasumber kita Abi Fahrul Rozi. Dan kita Ustadz ini masih penelpon kita juga. Nggak apa-apa. Iya, kita beralih ke Langung nih Ustadz. Oh lah. Iya, Langung. Orang kampung. Iya, ada Ina. Assalamualaikum Ina. Iya. Waalaikumsalam. Silakan. Iya. Iya, iya. Oh begitu, bagus. Iya, ada azabnya maksudnya ya. Iya. Iya baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, ini kalau nggak tahu di mana kuburnya, apakah ada azabnya Ustaz? Tetap kalau memang dia jahat tetap ada azabnya. Karena begini dia, walaupun kita udah jadi batu bata, itu tetap terasa disiksa roh dan tubuh kita yang udah jadi batu bata itu disiksa, terasa. Bukan ruh saja. Waktu disiksa ruh misalnya, badan-badan kita terasa berarti kedua-duanya tersiksa itu. Iya. Walaupun udah ke dalam perut ikan, udah jadi batu bata, udah jadi nggak tahu lagi, udah hancur. Iya. Tetap kalau dia siksa, tetap menerima siksa. Kalau dia menerima nikmat dari Allah, tetap menerima nikmat dari Allah walaupun tubuhnya nggak ada lagi itu. Tetap. Baik. Ya, gitu. Baik Ina, terima kasih. Dan Ustaz, kita sudah hampir tiba di penghujung. Tersisa 7 menit lagi waktu kita Ustaz. Silakan Ustaz ini untuk sembari menunggu ya penelpon kita untuk bergabung. Kita lanjut ke materi yang sudah Ustaz sampaikan tadi. Jadi yang selanjutnya ini karena ringkas-ringkas saya saya banyak ya kan Iya. cara-caranya puasa hati ini. Setelah itu kita jangan aman daripada makarullah. Artinya aman dengan kenikmatan dalam hidup ini. Kita merasa kaya hari ini, pikir kaya itu nggak akan habis-habis lagi. Aman kita, nggak ibadah-ibadah kok makin kaya saya ini. Ya kan, nggak pernah salat tapi makin tenang hidup saya ini. Padahal Allah akan belum tentu itu dikasih kaya begitu belum tentu disayangi ya kan. Seperti contoh Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kan. Allah Maha Pengasih, kasih untuk siapa saja dikasih oleh Allah. Walau orang kafir, orang Islam yang fasik, yang jahat tetap dikasih, semua dikasih oleh Allah. Asal kita mau kerja, mau usaha, walaupun jahat Allah tetap Maha Pengasih. Tapi disayangnya tunggu-tunggu dulu. Jadi kita jangan aman dengan kedudukan kita itu. Belum tentu kedudukan kita yang hebat itu diridhai oleh Allah. Yang ketiga, ria. Ria ini kita kalau puasa orang bertakwa ini, jangan ria kita. Ria itu bagaimana maksudnya? Ria kita ingin puasa kita dinampakkan kepada orang agar orang memuji kita. Kita ada puasa, kamu ada. Saya puasa itu walaupun 2 bulan bisa itu. Itu ya. Ria dengan sombong dia itu udah bercampur dengan sombong itu. Jadi itu ria itu nggak boleh. Misalnya saya ada puasa yang meludah-ludah kita.
tanda orang puasa. Biar orang tahu ya Ustaz ya. Padahal nggak harus ya kan, nggak harus meludah itu, malah habis air ludah kita tuh. Kita boleh menelan ludah walaupun kita puasa asal, tidak bercampur ludah kita dengan makanan gitu. Setelah itu kita singkat aja nih ya. Iya. Ghillu, karena waktunya sedikit ya. Iya Ustaz. Jadi dendam, nggak boleh dendam itu bagi orang yang puasa takwa. Jangan kita dendam sedikit-sedikit, kita ingin balas dendam kan, ingin memuaskan hati. Lebih baik kita maafkan aja. Karena pemaaf ini bahagia orang pemaaf. Dimanapun kita berada, kalau pemaaf bahagia sekali hati kita. Walaupun besar sekali kesalahan orang, tetap maafkan, jangan dendam. Setelah itu yang selanjutnya hasad, dengki. Artinya dengki, tamanni dawalil ni'mah an ghairi. Yaitu kita bercita-cita untuk menghilangkan nikmat orang lain. Gak bisa kita nengok orang lain bahagia. SMS, ya kan? SMS, ada orang SMS boleh senang melihat orang susah. Ini susah melihat orang senang. SMS kan susah melihat orang senang. Dia orang senang. Orang kalau nengok orang senang susah itu nggak boleh begitu. Kita orang berpuasa, orang yang bertakwa puasa harus menghindari daripada hasad atau dengki. Setelah itu i'jabu binafsi. Orang bertakwa puasa ini jangan merasa kagum dirinya. Waduh hebat kali aku puasa ini ya. Aku hebat kali ini bisa tarawih, bisa tahajud atas kemampuan diriku sendiri. Tidak menengok bahwa itu semua dikasih kemampuannya oleh Allah. Itu nggak boleh begitu kalau kita puasa modal begitu. Merasa kita yang mampu, bukan Allah yang memberi kemampuan kepada kita. Selanjutnya yang terakhir ya, yang terakhir mahabbah, yaitu di saat kita puasa ini cinta kita cuma kita tumpukan kepada Allah. Bukan berarti tidak bisa kita cintai makhluk. Makhluk boleh kita cintai, tapi utamakan cinta kepada Allah dalam bulan puasa ini. Fokuslah pada Allah. Kapan lagi kalau bukan sekarang kan? Begitu. Baik Ustaz, menarik sekali perbincangan kita di sore hari ini di indahnya Ramadan. Puasa membentuk manusia bertakwa ya, bersama Abi Fahrul Razi, dan ini tanpa terasa Abi Fahrul Razi untuk selama Ramadan ini yang terakhir ya Ustaz ya. Ya tapi siapa tahu nanti Ustaz ya, mungkin nanti seperti Ustaz nanti mungkin ada waktu di lain kesempatan kita bisa berdialog kembali di program-program agama ya Ustaz ya. Dan juga Ustaz sekali lagi ini terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya. Dan insya Allah kita bersua kembali. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama. Saya juga minta maaf kepada para pendengar kalau ada salah ya. Karena ini hari yang ketiga pertemuan kita ya, yang terakhir lah ya. Oh Ustaz 3 kali. Ya udah 3 kali itu ya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat semuanya. Amin. Ya. Terima kasih juga untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program indahnya Ramadan bersama Abi Fahrul. Dia nggak enak juga dia gitu.